Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan membahas tentang metabolisme pada makhluk hidup. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Secara garis besar yaitu proses kimia yang terjadi dalam sel tubuh yang melibatkan tiga sumber energi, karbohidrat, protein, dan lemak untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme atau pembentukan, dan yang kedua ada katabolisme atau pemecahan. Pertama, saya akan membahas anabolisme. Anabolisme adalah reaksi kimia yang menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Salah satu bentuknya adalah fotosintesis pada tumbuhan. Katabolisme adalah reaksi kimia yang mengurangi senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Salah satu contohnya adalah respirasi pada makhluk hidup. Proses metabolisme terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada metabolisme karbohidrat, yang kedua ada metabolisme lemak, yang ketiga ada metabolisme protein. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian, sintesis, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh suatu organisme. Hasil akhirnya adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecah untuk menghasilkan energi. Terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase. Sebagian besar terjadi di dalam usus, tetapi dapat juga terjadi pada hati, sel otot, dan sel lemak, dipakai sebagai energi atau cadangan energi. Metabolisme protein adalah proses kimia dan fisik yang mencakup anabolisme protein menjadi asam amino dan katabolisme asam amino pada protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel yang masih normal. Faktor yang mempengaruhi metabolisme. Pertama ada suhu tubuh. Secara alami metabolisme akan meningkat ketika suhu tubuh menurun atau hipotermia. Hal itu terjadi agar suhu tubuh menjadi normal sehingga organ dalam tubuh dapat berfungsi dengan baik. Kedua ada hormon. Di dalam tubuh terdapat hormon tiroid yang bertugas mengatur metabolisme tubuh. Oleh karena itu hormon tiroid dapat menurunkan atau meningkatkan metabolisme tubuh jika mengalami gangguan. Yang ketiga ada konsumsi makanan. Kekurangan mengonsumsi makanan dan minuman dapat memperlambat proses metabolisme, begitupun dengan sebaliknya. Terlebih jika yang dikonsumsi mengandung terlalu banyak kalori dan nutrisi, contohnya protein. Yang keempat ada usia. Saat usia bertambah, jumlah lemak semakin meningkat dan jumlah otot akan menurun. Hal tersebut bisa memperlambat pembakaran kalori atau proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Cara meningkatkan metabolisme tubuh. Orang yang memiliki laju metabolisme tinggi cenderung mudah dan lebih banyak melakukan pembakaran kalori di dalam tubuh. Maka dari itu, meningkatkan metabolisme dinilai bisa membantu penurunan berat badan agar lebih ideal. Meningkatkan massa otot. Tubuh yang didominasi otot akan memiliki proses resting metabolik yang lebih tinggi. Resting metabolik yaitu proses pembakaran kalori meski tubuh tidak sedang melakukan apa-apa. Meningkatkan intensitas dan frekuensi olahraga. Dapat meningkatkan metabolisme jika dilakukan lebih optimal. Memperbanyak minum air putih. Air memiliki peran penting dalam berjalannya proses pembakaran kalori. Mengonsumsi 0,5 liter air dipercaya sebagai salah satu cara meningkatkan metabolisme tubuh yang efektif. Memperbanyak asupan protein. Tubuh memiliki kecenderungan untuk membakar lebih banyak kalori pada protein dibanding saat mengonsumsi lemak atau karbohidrat. Pengertian gangguan metabolik. Gangguan metabolik adalah kelainan medis yang mempengaruhi produksi energi di dalam sel tubuh manusia. Umumnya, kelainan genetik berakibat pada enzim yang berperan dalam metabolisme sel hilang atau rusak. Penyebab gangguan metabolik. Banyak jenis gangguan pada metabolisme umumnya terjadi disebabkan kelainan genetik yang diwariskan orang tua. Selain itu, dapat juga yang diakibatkan oleh makanan, toksin, infeksi, dan lain-lain.